Halo semuanya, kita masih di dalam channel Kuliah Online Ekonomi dan masih dalam video ilmu ekonomi makro. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana peran bank dalam sistem keuangan. Oke, kita mulai. Pertama, apa fungsi dari bank? Nah, bank dan lembaga keuangan lainnya itu mempunyai fungsi intermediasi keuangan. Oke, apa itu fungsi intermediasi? Dia menjembatani antara peminjam dan penabung, antara orang yang punya uang dengan uang yang butuh uang, gitu ya. Menjembatani hal ini, kedua pihak ini. Oke, menjembatani antara debitur dengan kreditur. Oke, itu fungsi utama dari bank untuk intermediasi keuangan. Nah, bank itu juga mempunyai fungsi lain dan ini tidak dimiliki oleh lembaga intermediasi lain, baik di pasar saham maupun obligasi, gitu ya. Tidak mempunyai fungsi ini, yaitu fungsi apa? Mencetak uang. Nah, mencetak uang ini saya beri tanda kutip, bukan berarti printing ya, bukan berarti printing money. Oke, bukan mencetak secara harfiah. Tetapi nanti akan kita lihat bagaimana bank bisa mencetak uang tadi. Oke, sekarang kita bahas neraca bank dulu sebelum kita membahas bagaimana bank mencetak uang. Nah, ini adalah gambaran neraca bank. Di sisi aset utamanya adalah ada reserve dan ada loan. Ini yang utama ya pasti dia mempunyai building, equipment, securities dan sebagainya. Tapi yang membedakan dan ciri khas dari bank tadi adalah adanya reserves dan loan. Oke, itu dari sisi aset. Dari sisi liabilities ada deposit. Itu yang utama yang membuat ciri khusus. Ya, dia punya debt, dia punya short term borrowing dan sebagainya, other liabilities. Tapi utamanya adalah yang membedakan dan membuat ciri khas adalah adanya deposit. Oke, kita bahas satu persatu. Reserve, loan, dan deposit tadi. Pertama, reserve, cadangan. Ini adalah uang yang ditahan bank di brankas atau disimpan di bank sentral. Jadi reserve ini yang ditahan di brankasnya bank atau disimpan di bank sentral. Oke, reserves ini terdiri dua. Ada required reserves. Ini adalah nanti kita sebut sebagai giro wajib minimum, gitu ya. Sesuatu yang harus ada, ya, sesuatu yang harus ditahan oleh bank, diwajibkan dalam undang-undang. Kalau Indonesia angkanya 6,5% dan bisa diubah, gitu ya. Kalau sekarang di bawah 6%. Oke. Angka misalnya 6%. 6% ini harus ada di bank. Inilah yang required reserve. Oke, nah, selebihnya kalau ada kelebihan kita sebut sebagai excess reserve. Oke, ini cadangan. Oke, kemudian yang kedua adalah pinjaman atau loan. Ini adalah pinjaman kepada individu maupun ke perusahaan, gitu ya. Dan ini biasanya merupakan aset terbesar dalam sebuah bank. Itu adalah loans-nya dia. Oke. Kemudian deposit. Apa itu deposit? Deposit ini sebenarnya adalah simpanan dari nasabah. Jadi ini karena simpanan dari nasabah, uangnya nasabah, ini merupakan dari sisi bank adalah liabilities. Jadi adalah liability utama bank. Dan sekali lagi ini dimiliki oleh nasabah. Oke. Itu tiga hal utama dalam neraca bank yang perlu diketahui. Asetnya sekali lagi itu ada reserves, ada loan. Di liability ada deposit atau simpanan. Nah, dari akun-akun tadi kita ada beberapa rasio yang penting bagi perusahaan yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah reserve ratio. Ini adalah perbandingan antara reserve dengan deposit. Oke, rasio antara cadangan dengan deposit atau porsi deposit yang ditahan dan tidak dipinjamkan ke nasabah bank, gitu ya. Oke, jadi dari deposit yang dikumpulkan ada yang ditahan di bank dan tidak dipinjamkan lagi. Ini yang kita sebut sebagai reserve ratio. Berapa proporsinya? Jadi nilainya adalah reserve dibagi dengan deposit. Yang kedua adalah currency ratio. Ini adalah rasio antara currency atau uang kartal dengan deposit. Ini untuk bank secara keseluruhan ya. Ada rasio antara currency dengan deposit yang kita sebut sebagai currency ratio.
ada leverage ratio. Leverage ratio ini adalah rasio antara total aset terhadap total ekuitas atau capital. Oke. Ini seharusnya ada besaran tertentu, yaitu untuk melindungi kepentingan nasabah. Oke, untuk melindungi kepentingan nasabah. Dan biasanya itu ada capital requirement. Oke. Jadi sewaktu-waktu bank gagal atau terjadi rush di perbankan, itu ada alat untuk melindungi nasabah. Salah satunya hal ini, leverage ratio dengan ketentuan ada capital requirement. Dan sekali lagi, leverage ratio adalah rasio antara total aset dengan ekuitas. Sekarang kita akan membahas bagaimana bank itu mencetak uang. Nah, sekali lagi, bank bisa mencetak uang bukan dalam arti printing, tetapi bisa menambah uang yang beredar. Karena apa? Karena uang yang beredar tadi, di awal tadi kita sudah mendefinisikan, itu tidak hanya currency saja, tetapi currency ditambah checking account, ditambah saving account. Oke. Currency ditambah giro, ditambah tabungan, ditambah deposito, itu juga bentuk uang gitu ya, uang yang beredar. Dan bank bisa menambah uang yang beredar ini walaupun tidak mencetak uang kartal. Tapi sebelumnya kita harus ingat definisi ini, bahwa money supply itu adalah currency ditambah dengan deposit. Money supply kita simbolkan sebagai M, itu adalah currency, uang kartal. C ditambah dengan deposit atau D. Kita juga ada terminologi monetary base, yaitu uang kartal, currency ditambah cadangan tadi ya, baik di bank maupun di bank sentral. Currency ditambah dengan reserve. Monetary base kita simbolkan sebagai B. Jadi B sama dengan C ditambah R. Oke, kasus 1 misalnya. A menabung di First Bank $1.000 dan First Bank itu menempatkan 100% sebagai cadangan. Tidak ada yang dipinjamkan. Bagaimana neracanya bank? Neracanya bank adalah saat A menabung, dia sebagai liability di deposit 1.000 dan bank menempatkan 100%, bagi 100%-nya sebagai reserve di aset. Reserve sebesar 1.000. Dan ingat, definisi uang yang beredar M itu adalah C ditambah D. Oke. Di sini C-nya tidak ada, tapi ada D 1.000. Jadi uang beredarnya berapa? Uang yang beredarnya adalah 1.000. Jadi jika bank menempatkan seluruh deposit dalam bentuk reserve, uang yang beredar itu tidak bertambah. Sekarang kasus yang kedua. Ini beda kasus. Jadi A menabung di First Bank 1.000. Kemudian First Bank itu menempatkan dana $200 atau 20%-nya itu sebagai cadangan. Dan $800-nya dipinjamkan kepada B. Oke, sekarang neracanya bank seperti apa? Neracanya bank adalah deposit 1.000 sebagai bentuk tabungan dari A tadi, reserve-nya 200 dan loans-nya 800. Dan loans-nya 800 ini adalah currency, uang kartal yang dipegang oleh B. Gitu ya, yang dipegang oleh B. Jadi money supply-nya sekali lagi M itu adalah C ditambah dengan D, currency ditambah deposit. Maka uang yang beredar adalah currency-nya 800, depositnya 1.000. Jadi uang yang beredar sekarang ada 1.800. Oke. Walaupun uang fisiknya 800 ya, uang kartalnya 800 yang beredar di masyarakat dan yang disimpan di bank 200, tapi kita di sini terminologi atau definisi uang yang beredarnya adalah sekali lagi C ditambah D, currency 800, deposit 1.000, 1.800. Oke, sekarang kasus ketiga. Kasus ketiga ini adalah lanjutan dari kasus kedua. Ingat, kasus kedua tadi adalah A menabung di First Bank 1.000, 200-nya ditahan, 800-nya dipinjamkan kepada B. Kemudian B itu menggunakan uang tersebut untuk membayar utang ke C, dan C menempatkan uang tersebut di second bank dan 20%-nya disimpan oleh second bank dan sisanya itu dipinjamkan kepada D. Bagaimana neracanya? Di First Bank deposit 1.000, reserve-nya 200, loan-nya 800 tadi di kasus kedua. Nah, 800 ini dikasih ke C dan C ditabung di second bank di bank yang berbeda 800. 20%-nya 160 disimpan dan 640-nya dipinjamkan kepada D.
Sekarang berapa uang yang beredar? Uang yang beredar adalah 1. Deposit di First Bank 1000. Oke. 2. Deposit di Second Bank 800. Dan uang yang beredar di masyarakat, currency yang ada di masyarakat adalah 640 tadi. Karena inilah yang sekarang ada di D tadi. Oke, jadi uang yang beredar adalah 1.800 ditambah 640, 2.440. Sekarang kasus keempat. Di kasus ketiga kemudian dikembangkan lagi. Jadi kasusnya seperti ini. A menabung 1.000 di First Bank, 200-nya disimpan oleh First Bank, 800-nya dipinjamkan ke B dibayarkan ke C 800, dan C menabungnya di bank yang kedua 800, 160-nya di reserve oleh bank kedua, kemudian 640-nya dipinjamkan ke D, kemudian D menempatkan dananya di third bank, 20%-nya untuk cadangan dan sisanya dipinjamkan kepada E. Oke, alurnya seperti itu. Maka neraca di bank seperti ini. Di bank pertama, First Bank 1.000, reserve-nya 200, loans-nya 800. Di Second Bank, depositnya 800, reserve-nya 160, loans-nya 640. Di Third Bank, deposit 640, reserve-nya 120, loans-nya 512. Maka di sini uang yang beredar adalah deposit di First Bank ditambah deposit di Second Bank ditambah deposit di Third Bank ditambah currency yang beredar di masyarakat 512. Oke, 2.440 ditambah 512 berapa? 2.952 dolar. Nah, kalau proses ini berlanjut terus-menerus dan asumsinya adalah reserve ratio-nya dari deposit yang ditahan di bank dan tidak dipinjamkan oleh setiap bank adalah 20%, maka maksimal uang yang dihasilkan berapa? Dari setoran awal 1.000 dolar tadi. Oke, maka uang yang akan dihasilkan adalah 1.000, oke, ditambah 800, oke, ditambah 640. Oke, ini merupakan deposit tadi ya di berbagai bank. 1.000 tambah 800 tambah 640 ditambah 512 ditambah 409,6 dan seterusnya. Dan ini adalah deret geometrik. Oke, 1.000 ke 800 ini adalah 0,8 dikalikan dengan 1.000. Jadi rasionya adalah 0,8. 0,8 itu apa? 1 dikurangi reserve ratio. Jadi ini adalah deret geometri tak hingga dengan A atau suku awal, setoran awal, deposit awal 1.000 dan rasionya adalah 1 min RR. Oke, 1 min reserve ratio. Kita tahu bagaimana menghitung jumlah deret geometri tak hingga dengan suku awal A dan rasio R, yaitu A dibagi dengan 1 min R. Jadi M itu adalah A, deposit awal, dibagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 min RR. Jadi dibagi dengan RR. Inilah rumus maksimal uang yang dihasilkan dari setoran awal tertentu. M sama dengan deposit awal dibagi dengan RR. Jadi proses tadi yang sebelumnya kita bahas, saat deposit awalnya 1.000 dolar dan reserve ratio-nya 20%, 0,5, maka uang yang akan dibentuk adalah sebesar 5.000 dolar. Nah, kita juga bisa mencari hubungan antara money base atau monetary base dengan money supply. Oke, jadi kita harus tahu definisinya dulu ya. Money supply itu adalah currency ditambah deposit, baik checking deposit maupun saving deposit. Base, money base, B itu adalah currency ditambah dengan reserve. Oke, di awal tadi kita sudah membahasnya. Oke, jadi perbandingan antara M dan B itu sama dengan C plus D dibagi dengan C plus R. Oke, semuanya dibagi dengan D. Berarti C per D ditambah 1 per C per D ditambah R per D. C per D, currency dibagi dengan deposit. Apa itu? Currency ratio. Oke. R per D, reserve dibagi deposit. Apa itu? Reserve ratio. Jadi rumusnya perbandingan antara money supply dengan money base adalah CR ditambah 1 per CR ditambah RR. Oke, misalnya ini kita sebut sebagai M kecil. Oke, maka dari
base tertentu, misalnya base-nya adalah $1, maka money supply yang akan tercipta itu sebesar M dikalikan dengan $1 tadi. Oke, jadi money supply-nya adalah M kecil dikalikan dengan B, dengan M adalah currency ratio plus 1 dibagi currency ratio plus RR. Nilainya M ini adalah lebih dari 1. Karena apa? Karena reserve ratio itu nilainya kurang dari 1. Oke, CR ditambah 1 dibagi CR ditambah RR. Padahal RR-nya adalah kurang dari 1. Maka secara keseluruhan CR plus 1 per CR plus RR itu lebih dari 1. Maka M disebut dengan money multiplier. Oke, dari base tertentu, dari uang base tertentu, dari uang yang dicetak oleh bank sentral tertentu, karena money base tadi adalah uang yang benar-benar dicetak oleh bank sentral ya, itu akan muncul money supply tertentu dengan faktor pengali money multiplier. Oke, dari persamaan ini maka semakin besar RR akan semakin kecil M, dan demikian juga semakin besar CR, semakin besar currency ratio, akan semakin kecil M yang akan terbentuk.